Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Abdul Qadir, absen 1 dari kelas 12 Biologi 3. Nama saya Ardita Putri Cahyani dari kelas 12 Biologi 3, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Bintang Mahardika dari kelas 12 Biologi 3, absen 8. Kenalkan, nama saya Nisa Fauzia Zufar dari kelas 12 Biologi 3, absen 25. Saya Reni Winarsih dari kelas 12 Biologi 3, absen ke-29. Sejak masa kemerdekaan hingga saat ini, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sistem politik dan ekonomi. Demokrasi yang kita rasakan sekarang memerlukan proses yang panjang. Salah satu sistem demokrasi yang pernah dijalankan oleh Indonesia adalah demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 1959 hingga 1965. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante tanggal 10 November 1956. Kenapa demokrasi terpimpin? Ada beberapa hal yang melatar belakangi dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin. Dari segi keamanan sosial, saat itu Indonesia menghadapi banyak gerakan separatis di masa demokrasi liberal. Gerakan-gerakan tersebut mengakibatkan ketidakstabilan negara. Selain itu, penggantian kabinet terjadi berulang kali di masa demokrasi liberal, sehingga program-program yang telah dirancang tidak dapat dijalankan dengan penuh. Akibatnya, pembangunan ekonomi tidak berlangsung dengan lancar. Konstituante juga gagal menyusun undang-undang dasar yang baru untuk menggantikan UUD 1950. Demokrasi terpimpin diawali oleh anjuran Presiden Soekarno untuk menggantikan UUD 1950 kembali ke UUD 1945. Karena itu mengundang pro kontra di kalangan anggota konstituante. Diadakanlah pemungutan suara. Hasilnya 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945, sementara 199 sisanya tidak setuju untuk dikembalikan ke 1945 UUD. Namun, hasil belajar suara tidak dapat dijalankan karena pemberlakuan peraturan yang mengubah Presiden Soekarno tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUD 1950. Karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1999 yang berisi tidak tepat kembali UUD 1950, berlakunya UUD 1945, konstituante yang dibubarkannya, pemesanan MPRS dan DPAS. Kalau begitu, apa yang membedakan demokrasi terpimpin dengan sistem demokrasi lainnya? Salah satu demokrasi terpimpin yang paling dominan adalah kekuasaan presiden yang mendominasi. Demokrasi jenis ini menempatkan presiden di atas kekuasaan segalanya di pemerintahan Indonesia. Hal ini menjadi pemicu respon yang berkelanjutan di Indonesia saat itu. Akibatnya, presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi dapat dengan mudah menyatakan pihak yang ia anggap tidak sejalan atau bertentangan di bidang politik. Selain itu, partai politik memiliki ruang gerak yang terbatas di masa demokrasi terpimpin. Anggota yang mengisi jabatan dalam pemerintahan tidak lagi diambil dari partai politik. Tugas partai politik saat itu hanyalah mendukung presiden serta kebijakan presidennya. Tidak hanya partai politik, pers pun dikekang dan tidak dapat mengalirkan aspirasi politik rakyat. Beberapa oknum membatasi kebebasan pers sehingga bangsa Indonesia dikenal. Kekuatan politik nasional. Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno yang memegang seluruh kekuasaan negara. Presiden Soekarno didampingi Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. Presiden Soekarno selalu mengungkapkan bahwa Revolusi Indonesia memiliki 5 gagasan penting, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme, Demokrasi Indonesia, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Partai politik. Pemerintahan hanya mengakui 9 partai politik, yaitu PKI, Partai Murba, Partai Katolik, PSII, PNI, NU, IPKI, PRI, dan Parkindo. Konflik dengan DPR. Konflik tersebut mencapai puncak ketika DPR menolak RAPBN 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden menjadikan masalah ini untuk membubarkan DPR. Hasil pemilu 1955 dan dibubarkan pada Juni 1960. Ajaran Resopim, Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional atau Resopim bertujuan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Presiden seumur hidup dan Nasakom.
MPRS menetapkan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup dalam Sidang Umum 1063. Presiden Soekarno mendapat 3 dukungan, yaitu nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom. Sistem pemerintahan yang dikembangkan Presiden Soekarno memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi komunis. Yang terakhir, Partai Komunis Indonesia atau PKI. Dalam perjalanannya, PKI memanfaatkan ajaran Nasakom sehingga berhasil mendapat tempat dalam konstelasi politik Indonesia. Strategi ini juga meyakinkan Presiden Soekarno bahwa PKI merupakan partai pendukung utama kebijakan pemerintah. Proses pembebasan Irian Barat itu melalui 2 jalur, yaitu yang pertama jalur diplomasi dengan pihak Belanda melalui konferensi meja bundar, dan jalur diplomasi melalui sidang PBB karena segala upaya perundingan yang diusulkan kepada pihak Belanda tidak menghasilkan kesepakatan apapun, maka pemerintah Indonesia membawa masalah ini ke forum PBB. Yang kedua, ada jalur konfrontasi yang meliputi bidang ekonomi dan bidang politik. Nah, upaya pembebasan Irian Barat pun juga dilakukan oleh Kabinet Ali Sastro-Midjoyo dengan membentuk pemerintahan sementara di Irian Barat pada saat hari kemerdekaan ke-11, yakni pada 17 Agustus 1956 yang didirikan sebagai upaya mengukuhkan kedudukan Irian Barat masuk ke dalam kedaulatan Republik Indonesia. Hasil perjuangan pembebasan pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Belanda di New York. Hal ini dikenal sebagai perjanjian New York. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB sesuai perjanjian New York pada tanggal 1 Mei 1963. Secara resmi dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintah Irian Barat dari UNTA kepada pemerintah Republik Indonesia di Kota Baru, Hollandia Jayapura. Akhirnya Irian ke pangkuan RI, berakhirlah perjuangan memperebutkan Irian Barat. Hal tersebut dilakukan dengan sebuah syarat, yakni pemerintah Indonesia harus mengadakan PPRA. Maka dengan begitu masa penjajahan Belanda di Indonesia telah berakhir dan hasil dari PPRA ialah bahwa rakyat Irian Barat ingin tetap bergabung menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian pemerintah mengubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya. Konfrontasi terhadap Malaysia. Konfrontasi terhadap Malaysia ini memiliki latar belakang, yaitu perang ini berawal dari keinginan Tengku Abdurrahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi negara Federasi Malaysia. Dari latar belakang tersebut terjadilah pertentangan antara kedua negara, yaitu negara Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah dari Kalimantan Utara dan menganggap Sabah secara historis adalah milik Sultan Suhu. Dan untuk Indonesia, pemerintah Indonesia menentang karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaan di Asia Tenggara, dianggap sebagai neokolonialisme Inggris untuk membahayakan revolusi Indonesia. Upaya untuk menghentikan Federasi Malaysia, yaitu diadakannya Konferensi Mapindo Malaysia, Filipina, dan Indonesia di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Dari konferensi ini dihasilkanlah 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Sehingga inti dari 3 dokumen ini adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia, tetapi dengan syarat rakyat Kalimantan Utara menyetujui juga hal tersebut.
Adapun ketiga kepala pemerintahan meminta Sekjen PBB untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan ini sehingga dapat menindaklanjuti permohonan ketiga pemimpin tersebut. Juga Sekretaris Jenderal PBB membentuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lawrence Michaimore yang dilakukan tugasnya pada tanggal 14 September 1963. Sebelum PBB menyelesaikan tugasnya, Federasi Malaysia pun diproklamasikan pada 16 September 1963. Oleh karena itu, pemerintah Republik Indonesia menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran komunike bersama Manila. Aksi-aksi demonstrasi pun terjadi di Jakarta yang dibalas pula dengan aksi-aksi demonstrasi besar terhadap Kedutaan Republik Indonesia di Kuala Lumpur. Dan selanjutnya pada tanggal 17 September 1963, hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia pun diputuskan. Pada 21 September, pemerintah Republik Indonesia memutuskan hubungan ekonomi dengan Malaysia, Singapura, Sarawak, dan Sabah. Dan pada akhirnya, pemerintah Republik Indonesia menyatakan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Kalimantan Utara dalam melawan kolonialisme Inggris. Adapun dalam upaya menghentikan Federasi Malaysia ini, yang pertama adalah pemerintah Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand berusaha melakukan mediasi menyelesaikan masalah ini, namun tetap tidak terpecahkan karena PM Federasi Malaysia sendiri, Tengku Abdurrahman, tidak menghadiri forum pertemuan tiga negara tersebut. Yang kedua yaitu melakukan pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok. Yang ketiga, pertemuan sampai 2 kali tetapi tidak menghasilkan satu keputusan yang positif. Yang keempat, pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat atau yang disingkat Dwi Kora di hadapan apel besar sukarelawan. Yang kelima, untuk menjalankan konfrontasi Dwi Kora, Presiden Soekarno membentuk Komando Siaga dengan Marsikal Made Omar Dhani sebagai panglimanya. Yang keenam, Presiden Republik Indonesia menghadiri pertemuan puncak di Tokyo pada tanggal 20 Juni 1964 dan di tengah konfrontasi Indonesia-Malaysia, Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan itu, Indonesia jelas menolak. Sikapnya disampaikan Presiden Soekarno pada pidatonya tanggal 31 Desember 1964. Pada 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Dan dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Walaupun Indonesia sudah keluar dari PBB, sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia terkait sengketa Indonesia, Malaysia, dan perombakan PBB tetap tidak tercapai. Karena keluarnya Indonesia dari PBB, Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan Malaysia secara damai. Perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Apa yang dimaksud dengan ekonomi terpimpin? Ekonomi terpimpin sendiri merupakan sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintahan. Daerah hanya kepanjangan tangan dari pemerintahan pusat. Pusat memegang kekuasaan yang sangat besar. Kewenangan Presiden Soekarno saat itu sangatlah besar. Kebijakannya untuk berkonfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1961 sangat berdampak pada perekonomian Indonesia saat itu. Pada masa demokrasi terpimpin, sistem ekonomi di Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya ekonomi liberal berubah menjadi sistem ekonomi etatisme, di mana seluruh sistem ekonominya ini diatur dan dikuasai oleh pihak negara, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun politik. Sistem ekonomi ini dicetuskan oleh Presiden Insinyur Soekarno pada tahun 1959. Sistem ekonomi ini dilakukan karena sistem ekonomi liberal membuat setiap pengusaha dalam negeri tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing, sehingga dibentuklah Dewan Perancang Nasional atau Depernas di tahun yang sama yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Tugasnya itu untuk mempersiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional. Pada kala itu terjadi penurunan nilai uang seperti uang kertas yang nilainya Rp500 menurun menjadi Rp50 dan uang kertas Rp1.000 menjadi Rp100 saja. Namun usaha ini belum mampu mengatasi penurunan ekonomi di bidang finansial. Kondisi perekonomian yang buruk menjadi salah satu alasan demokrasi terpimpin yang berlangsung pada 1959 sampai 1965 gagal diterapkan di Indonesia.
beberapa masalah yang dihadapi, yakni diantaranya yang pertama ada ekspor dan investasi merosot, dua menipisnya cadangan devisa, ketiga inflasi mencapai ratusan persen. Di sini berarti Indonesia mengalami kerugian dan menyebabkan harga kebutuhan pokok menjadi mahal. Adapun penyebabnya diantara lain Indonesia baru saja merdeka. Yang kedua, pemberontakan dan gejolak politik terjadi berulang kali yang dapat menyebabkan perpecah belahan. Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. Anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik negara. Presiden Soekarno, kebijakan yang dikeluarkannya gagal untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia saat itu.